Action! Mas Joko, tega-teganya kamu mencampakkan aku. Cut! Saya tahu orang dari dulu. Hai Sobat Genvi, kali ini spesial banget nih edisi Genvi bertamu. Kita kedatangan tamu spesial yang dibicarakan orang yang sekarang lagi happening banget dan lagi jadi orang yang bisa dibilang breakthrough in dunia film begitu ya. Siapa lagi kalau bukan Livi Zeng. Tepuk tangan anak-anak. Yes, bentar. Jadi kayaknya aku salah. Livi Zeng atau Livi Zeng sebetulnya? Livi Cheng. Oh, Livi Zeng. Panggilannya Cinta. Livi. Livi aja ya, kita melihat dia sebagai sosok yang dicari-cari, sebagai orang yang apa ya bisa dibilang dihujat, dinyinyirin karena kontroversi. Aku bilang kontroversi ya, tapi ini bukan sebetulnya prestasi kalau aku bilang, karena dia bisa membuktikan diri bahwa dia bisa jadi orang yang membanggakan gitu kan. BTW, membanggakan, dia tuh juga ternyata kita sekampung ya, Bo. Kita dari Blitar. Mana Blitar Raya suaranya? Ayo. Jadi saya lahir di Malang, gede di Blitar. Jadi keluarga saya, papa mama juga dari Blitar, nenek kakek juga dari Blitar. Lalu ke Jakarta, lulus SMP ke Beijing. Setelah itu ke Amerika sampai sekarang. Gue, Bo, 27 tahun ngendon di kampungan. Maksudnya selama ini orang taunya dia hanya sebagai seorang sutradara yang memang kontroversial, yang memang diaku-aku sebagai saudara yang berhasil menembus Hollywood gitu kan. Tapi nggak tahu sebetulnya masa kecilnya Livi itu seperti apa. Dulu kalau boleh tahu nih, kita pengen tahu waktu kecil itu apa sih yang sebetulnya terpikir di benak Livi? Dulu mau jadi astronot. Wow, serius? Serius, terus ya akhirnya jadi sutradara sekarang. Masih kecil banget, mungkin TK atau SD gitu ya. Jadi dulu mungkin lihatnya beda gitu ya. Sekali punya cita-cita jadi astronot, kan masih kecil banget. Berpikir untuk menjadi seorang director atau sutradara? Saya tuh mulai interest ke film waktu SMA, dan memang dari kecil sering nonton film-filmnya Bruce Lee. Wow, dulu di SMA Bruce Lee, gue itu sama. Iya. Tapi dulu ketika SMA itu kan udah berpikir untuk menjadi seorang director. Emang dari background keluarga juga punya basic di dunia film gitu, atau memang kamu sendiri yang pengen? Jadi kalau dari keluargaku itu nggak ada yang di bidang film, rata-rata in academics or business. Ya. Jadi makanya waktu saya SMA itu walaupun udah interest ke film, akhirnya saya S1-nya ngambil ekonomi karena nggak tahu gimana cara memulai untuk di film juga. Livi nggak punya background basic keluarga yang di dunia film atau di industri film, tapi dari hati dan bakatnya itu menggerakkan dia untuk bisa terjun di dunia film gitu kan. Itu menarik banget. Stepping stone-nya apa untuk bisa ke film? Jadi waktu saya kuliah jurusan ekonomi itu saya banyak mulai bantu-bantu di set film, dan ternyata seneng banget walaupun harus kerjanya 16 jam, dan kalau film tuh kan kerjanya 16 jam, nggak mungkin di bawah 12 jam, tapi aku tetap senang, dan makin aku kerja di film makin aku suka. Akhirnya pas ketika mau wisuda S1 tuh harus mutusin, oke, mau di film atau lanjut di bidang ekonomi bisnis, karena kalau di film itu nggak mungkin ngerjainnya part time karena jam kerjanya itu. Dari ekonomi ke film gitu ya cuy, loncatnya jauh ya say. Sekarang lagi happening namanya #LiviZeng, Livi Cheng, Lika-liku Livi atau apa gitu kan. Kamu tuh melihat apa ya, euforia itu tuh sebagai apa sih? Jadi malah waktu lagi trending di YouTube, di sosmed, nggak tahu kalau lagi trending. Terus ada yang wawancara nanya, Livi tahu nggak bakal trending? Terus aku cek, wih, lagi trending, padahal saya nggak tahu lagi trending. Iya. Masih sering pulang ke Blitar dong? Iya, saya setiap tahun lah. Tahun berapa kali? Kadang sekali, kadang 2 kali. Kemarin baru syuting juga. Kebetulan di Blitar juga syutingnya. Gue ngintip-ngintip di Instagramnya si Livi ini, dia sekarang lagi bikin, udah selesai ya, The Santri kan? Jadi kemarin kita syuting trailer The Santri. Iya, kok nggak ngajak aku sih, kan mantan santri dulu. Kan kemarin belum kenal. Oh iya ya, cuy. Kemarin baru di launching. Premier kapan itu? Jadi itu jangan dibocorkan dulu. Nanti kita bocorkan ya. Kemudian hijrah, bisa dibilang hijrah ya ke Amerika, sekolah film di sana, dari kampung kecil di Blitar. Kemudian dia punya mimpi untuk bisa go internasional gitu tuh. Ada ini nggak sih, Vi? Apa sih yang membuat kamu untuk bisa belajar film di Amerika?